Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD, kehadiran anggota DPRD sebanyak 13 anggota dari 25 anggota dan telah menurut, maka dengan memanjatkan puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa, pembukaan sidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Melaka tahun anggaran 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melaka tahun 2021 saya nyatakan sebagai resmi dan terbuka untuk umum. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Safe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Melaka, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melaka bersama Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Melaka, yang saya hormati Bapak Kapolres Melaka, yang saya hormati Sekretaris Daerah bersama Bapak Ibu Asisten, yang saya hormati para staf ahli bupati, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, insan pers, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Mengawali pidato pembukaan sidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan berkat dan bimbingannya kita dapat berkumpul dalam gedung DPRD yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita dalam situasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 DPRD Kabupaten Melaka tahun 2021 direncanakan akan berlangsung dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan beberapa agenda utama, yaitu satu, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan pembahasan satu buah rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Melaka, yaitu perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Melaka nomor 2 tahun 2020 tentang penyertaan modal pada perseroan terbatas Bank NTT. Nanti dalam sidang selanjutnya ada beberapa ranperda lagi yang akan kita bahas, terutama salah satu program Pak Bupati, yaitu ranperda tentang lembaga adat, dan beberapa ranperda yang akan diajukan oleh pemerintah juga. Sidang Dewan yang terhormat, agenda penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 merupakan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui DPRD Kabupaten Melaka sebagai wujud transparansi pemerintah daerah dalam mengelola tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel pada era otonomi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Melaka dan seluruh jajaran eksekutif dan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan laporan keuangan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, sehingga dalam laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2020 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Kabupaten Melaka meraih opini wajar tanpa penyesuaian yang kedua kali. Atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, oleh karena itu saya mengharapkan agar apa yang sudah kita raih
harus tetap kita pertahankan di tahun-tahun anggaran mendatang, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPD melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Nanti sesudah 60 hari tentu saja DPD akan mengagendakan oleh BAMUS atau Badan Musyawarah agar meminta pemerintah atau BPK menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. DPD Kabupaten Melaka beserta seluruh rakyat Kabupaten Melaka menyampaikan terima kasih kepada Bupati Melaka dan seluruh jajaran eksekutif dan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menghadiri pembukaan sidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Kabupaten Melaka hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melaka yang saya hormati, Bapak Kapolres Melaka yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, para staf ahli Bupati, para asisten sekda, para kepala perangkat daerah, insan pers, singkatnya wabah dirinya saya melihat COVID-19, maka saya mengajak kita sekalian untuk selalu mawas diri agar terhindar dari penyebaran penyakit ini. Kita menyadari bahwa ancaman terbesar bagi umat manusia saat ini bukan karena virus corona, akan tetapi suatu titik tadi malam saya mendadak memanggil kawan-kawan untuk kami berdiskusi bagaimana cara menanggulangi COVID-19. Kami tidak bisa terpaku pada jam dan hari kerja karena nampaknya perlu kita segera mengatasi, sebab perkembangan demi perkembangan penyakit ini terus bertambah. Tentu ada solusi dari hasil kami, itu perlu kami informasikan sekaligus sosialisasikan kepada Bapak Ibu Dewan dan teman-teman yang ada di ruangan ini, agar yang kita selalu harus bersujud kepada Tuhan, bersyukur kepada leluhur alam semesta, karena tanpa kekuatan itu kadang kita sudah kehabisan akal, sudah kehabisan obat, sudah kehabisan ahli, tapi kemudian bisa terkapar juga dengan penyakit ini. Dan saya juga harapkan supaya kita membatasi semua aktivitas kita. Jadi di mana-mana keadaan saya guyonan, boleh kita kumpul-kumpul, tapi dilarang cium sembarang orang. Jadi harapan saya tidak boleh sembarangan cium kiri kanan, kemudian kita membawa penyakit ini menyebar kemana-mana. Ini guyonan saja, tapi yang jelas ini juga membawa bahaya untuk kita semua. Dan kegiatan lain tentu kita batasi, termasuk gereja. Saya minta untuk pengertian. Kemudian di masjid juga tadi malam teman-teman juga ikut, dan sekolah-sekolah juga kita batasi. Ini mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk pagi. Pada kesempatan yang berahmat ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada para pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Melaka yang telah menjadi partner fungsi kami, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan pada seluruh proses pembangunan di Kabupaten Melaka tercinta. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua 1, ya semoga kita sama-sama tetap bekerja sama untuk mempertahankan yang namanya WTP. Ada 8 catatan yang sedang kami benahi, dan semoga tidak sampai harus 2-3 bulan, bisa diawasi kembali, bisa dikontrol kembali ketika 8 catatan itu kemudian masih belum kami melaksanakan. Ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan supaya kita tidak perlu lagi menunggu harus di akhir tahun. Bila mana perlu di awal tahun 2022 kita sudah bisa mengajukan ke BPK untuk diaudit lagi, sehingga WTP ini kita juga bisa tetap mempertahankan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Tentunya opini WTP yang diperoleh didasarkan pada 4 pemenuhan kriteria penyusunan laporan keuangan, yaitu 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Ini 4 hal yang menjadi elemen di dalam memenuhi unsur-unsur atau kriteria-kriteria. Dalam kesempatan ini pula kami perlu menyampaikan ada beberapa ramperda pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja dari Kabupaten Malaka tahun anggaran 2020. Kemudian rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Malaka atau RPJMD. Kemudian yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah tentang penyertaan modal pada usaha milik daerah. Hal ini kami pikir sangat perlu untuk kita lakukan karena di dalam catatan kami tanpa beberapa peraturan daerah ini maka tidak bisa kita cepat untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara administrasi maupun secara operasional terkait penggunaan anggaran daerah. Sebab kalau kita lihat beberapa kendala, yang pertama memang pelantikan kami menjadi bupati agak terlambat, kemudian COVID, kemudian bencana, lalu di sana sini harus ada perbaikan birokrasi. Nah, sementara buku saktinya kami selaku Perda RPJMD sampai sekarang kita baru tahap kita juga ada rencana untuk melakukan studi banding atau komparatif tadi di beberapa provinsi, tapi saya tidak memaksakan kehendak. Silakan Bapak Ibu Dewan ingin berkenan kita mau kemana, silakan disepakati, kemudian harus segera dikomunikasikan dengan kawan-kawan sehingga tidak boleh ditunda-tunda karena ini memang gerak kita sangat terbatas, apalagi dengan pembatasan terhadap pandemi. Sementara di beberapa tempat Bali Jawa masih lockdown sampai tanggal 21-23 sehingga bisa dirancang supaya kita bisa segera ada kesepakatan untuk melakukan studi banding. Saya kira beberapa hal itu yang perlu saya sampaikan dan saya lanjut. Ya, minta maaf kami eksekutif ini harus banyak memberikan penjelasan. Saya lanjut tentang mungkin ini ada sedikit pengantar mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 yang nanti akan diagendakan pada agenda besok. Ini saya sampaikan limpah banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sejahtera, shalom, salve, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.